ketersediaan menjadi langka, harga kedelai di pasaran meningkat. Para produsen yang berbahan baku kedelai di Indonesia resah dan bingung, terutama para perajin tahu, tempe, tauco, dan kecap. Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan kedelai melalui paket-paket teknologi yang diharapkan membantu petani untuk bertanam kedelai secara profesional. Kemudian memfokuskan perhatian terhadap galur-galur unggul kedelai yang dapat ditanam mengacu kepada konsep tradisional masyarakat setempat yang memanfaatkan mulsa jerami untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air yang sering terjadi di lahan kering, dan banyak lagi paket teknologi dengan tujuan meningkatkan produksi kedelai lokal. Paket-paket teknologi itu pun belum mampu memenuhi target produksi yang diharapkan pemerintah. Hasilnya tetap saja belum bisa mencapai target yang dicanangkan, yaitu 2-2,5 ton per hektar, dan masih bermain dengan angka berkisar 1,2-1,5 ton per hektar. Pemerintah memang telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 1,9 juta ton per tahun. Maka 60% kedelai Indonesia dipasok atau masih diimpor dari luar negeri. Membangun kedelai nasional memerlukan koordinasi semua instansi secara terpadu dan profesional, menyamai produksi yang dihasilkan Amerika dan Australia. Upaya maksimal telah dilakukan dengan memunculkan varietas unggul kedelai baru yang diluncurkan Departemen Pertanian dengan 9 galur yang kualitasnya sama dengan biji kedelai import dalam tekstur dan ukuran. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan telah menghasilkan sejumlah penelitian yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat, yaitu teknologi inersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai. Alam Indonesia memiliki keanekaragaman mikroba yang sangat besar, namun baru sedikit saja kekayaan alam mikroba yang termanfaatkan. Sejak puluhan tahun lalu, LIPI telah melakukan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan pengumpulan mikroba tanah potensi, kemudian men-screeningnya. LIPI telah memiliki sejumlah mikroba potensi yang mempunyai kemampuan mendukung pertumbuhan tanaman, seperti bakteri penambat nitrogen Rhizobium yang hidup secara simbiosis mutualistik dengan tanaman kedelai. Pada prinsipnya adalah benih kedelai yang dibekali dengan mikroba potensi, yaitu mikroba penambat nitrogen yang diambil dari alam Indonesia, kemudian dimasukkan ke dalam benih. Nah, dalam keadaan ini kedelai akan tumbuh dan akan hidup bersama dengan mikroba tersebut, dan mikroba tersebut akan melaksanakan proses penambatan nitrogen secara hayati, Rhizobium, dan itu adalah salah satu koleksi unggulan dari LIPI yang dengan nama BTCCB 64 yang ditemukan oleh para peneliti LIPI sebelumnya dan dikembangkan melalui teknologi. Uji kemampuan mikroba potensi di laboratorium diawali dengan proses sterilisasi, inokulasi, dan inkubasi dari bintil akar tanaman kedelai yang diambil dari tanaman kedelai LIPI di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedelai plus, dan ini yang tidak kedelai plus, dan kelihatan bahwa bintil akarnya
lebih banyak dibandingkan yang ini. Jadi ini perbedaan antara kedelai plus dan bukan kedelai plus. Aplikasi bakteri Rhizobium kepada benih kedelai biasanya dilakukan dengan mencampurkan kultur bakteri dengan bahan pembawa tanah gambut atau bahan pembawa lainnya seperti pasir atau tanah. Meski dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi sebagai akibat kurang dimengertinya karakter dari makhluk hidup yang tidak dapat dilihat mata kasat. Teknologi insersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai, maka sel bakteri Rhizobium akan mengisi rongga-rongga udara yang ada dalam benih dan bakteri tersebut akan tetap hidup tanpa terganggu oleh faktor lingkungan di luar biji. Apabila biji telah berkecambah, maka sel bakteri akan mulai mendekat kepada akar tanaman karena tertarik adanya eksudat akar, dan selanjutnya bakteri akan mulai menginfeksi dengan cara merusak dinding akar tanaman dan menyusup ke dalam akar. Di dalam akar, sel bakteri akan membangun rumah dalam bentuk bintil-bintil akar, di mana mereka bisa hidup dan bekerja melaksanakan proses penambatan nitrogen. Bahan baku untuk membuat kedelai plus adalah benih kedelai berkualitas atau tersertifikasi Departemen Pertanian dan suspensi bakteri Rhizobium BTCC 64. LIPI memiliki stok kultur bakteri Rhizobium di Laboratorium Mikrobiologi Tanah Pusat Penelitian Bioteknologi dan dapat menjamin semua kebutuhan untuk pembuatan kedelai plus. Tidak ada kendala yang dihadapi untuk penyediaan kultur bakteri Rhizobium karena sudah dipelihara untuk jangka panjang dan diremajakan setiap saat. Penyediaan benih kedelai plus melalui program Iptekda LIPI 2008 adalah benih kedelai plus yang dapat menunjang kebutuhan kedelai dalam negeri untuk memenuhi target 3 ton per hektar sehingga mencapai produksi 100%. Insersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai dilakukan di Laboratorium Bioteknologi LIPI. Biji kedelai ini ditimbang, kemudian mikroba potensi dicampurkan ke dalam biji kedelai. Sebelum dicampur, homogen di alat insersi terlebih dahulu diaduk-aduk sampai rata dengan tangan. Setelah itu, kedelai yang telah mendapat insersi mikroba potensi dan tercampur rata dengan baik diaduk-aduk dengan mesin insersi agar mikroba potensi itu masuk ke dalam biji kedelai secara merata dan sempurna. Untuk memperoleh homogenitas mikroba potensi ke dalam biji kedelai, posisi tabung insersi diatur sejajar. Proses insersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai selesai. Tabung dikembalikan ke posisi miring, kemudian kedelai yang sudah dipleskan dikeluarkan dan disimpan ke dalam tampir. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam karung untuk memenuhi kebutuhan para petani kedelai yang akan menanam kedelai di lahan pertaniannya. Benih-benih kedelai plus LIPI mulai diperkenalkan kepada para petani kedelai dan ditanam di Kabupaten Sukabumi. Ini adalah lahan pertanaman kedelai yang merupakan percontohan pertanaman kedelai plus yang digabungkan dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari di sini dengan menggunakan singkong. Kenapa hal ini dilakukan adalah untuk beradaptasi dengan kebiasaan petani di sini yang selalu melakukan pertanaman kedelai dengan sistem tumpang sari. Karena petani menginginkan pada waktu dia memanen kedelai masih ada hasil yang dia harapkan setelah dia mendapatkan kedelai, yaitu singkong. Jadi kita
kita juga ingin membandingkan apakah produksi yang dihasilkan kedelai plus dengan sistem monokultur itu lebih baik atau sama dengan sistem tumpang sari. Di Kabupaten Sukabumi, LIPI menanam kedelai plus terpadu atau tumpang sari dengan tanaman lainnya seperti singkong. Menanam kedelai plus LIPI secara tumpang sari adalah untuk beradaptasi dengan kebiasaan para petani setempat agar mereka tidak kehilangan penghasilan. Biasanya setelah panen tanaman kedelai, kemudian mereka selanjutnya panen singkong. Pola menanam kedelai plus secara tumpang sari maupun monokultur adalah untuk membandingkan produksi yang dihasilkan. Produksi kedelai plus yang dibuat dengan program Iptekda LIPI akan mengurangi biaya pembelian pupuk kimia dalam jumlah besar karena kebutuhan tanaman akan unsur nitrogen telah dipenuhi oleh kerja mikroba yang dapat menambat nitrogen dari udara bebas. Masuk ke dalam perakaran dari kedelai itu tumbuh berkembang biak di sana, tapi dia mempunyai kemampuan mengisap dengan secara cermat nitrogen dari udara itu menjadi nitrogen yang kemudian bisa dipergunakan sebagai pupuk oleh kacang-kacangan termasuk kedelai itu. Dan pada akhirnya kedelai itu bisa tumbuh dengan sangat baik tanpa harus menggunakan pupuk buatan. Sebetulnya itu kuncinya. Cuman permasalahan di lapangan itu saya melihat bahwa mikroba tanah yang namanya rhizobium itu juga banyak ada di alam, itu ada di tanah, dan tidak semua rhizobium itu efektif untuk bisa mengikat nitrogen, menyediakan nitrogen ini sebagai pupuk untuk tanaman kedelai, sosok biji kedelainya sendiri. Rasanya kedelai sendiri bijinya itu pertama dia itu menyimpan cadangan makanan, kan, karena memang biji itu untuk cadangan makanan yang pada saat biji itu tumbuh berkecambah, dia itu akan memakan makanan-makanan yang ada di biji itu. Tapi yang keduanya, biji itu sendiri itu tidak terlalu kompak gitu, dia juga punya banyak pori-pori di dalamnya. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana kalau rhizobium yang kita seleksi, yang kita pilih bertahun-tahun lamanya itu kita insersikan, kita masukkan ke dalam biji kedelai, sehingga rhizobium itu bersemayam di dalam biji kedelai benih, dengan harapan bahwa pertama rhizobium itu akan tetap dia bisa bertahan tumbuh di situ secara baik, tidak mati, karena memang di dalam biji sendiri ada cadangan makanan. Yang kedua, ketika benih kedelai itu dikecambahkan di alam, akarnya keluar baru nongol saja sedikit sudah langsung diserbu oleh rhizobium yang memang sudah ada di dalam biji kedelai itu sendiri. Penggunaan inokulasi bakteri rhizobium akan menghasilkan tanaman yang sehat sehingga secara langsung dapat mengurangi serangan penyakit. Produksi benih varietas unggul yang dihasilkan dari paket-paket teknologi institusi penelitian di Indonesia akan lebih baik kalau dipluskan dengan teknologi insersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai LIPI. Menanam benih kedelai plus LIPI berharap para petani akan memperpanjang rantai ekonomi masyarakat dengan rata-rata produksi yang dihasilkan 2 ton per hektar. Prospek ini menguntungkan para petani sehingga mereka tetap bertahap untuk bertani kedelai. Teknologi insersi mikroba potensi ke dalam biji kedelai dan bakteri rhizobium sebagai penambat nitrogen penting untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan kualitas yang sebanding dengan kedelai impor. Kedelai plus dengan bakteri rhizobium penting guna menjaga keseimbangan lingkungan dan memelihara tanah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI.